Halo teman-teman, selamat datang di channel Ilmu Farmasi. Belajar ilmu farmasi asik dan seru di sini aja. Sebelum memulai, yuk teman-teman silakan subscribe untuk mendukung channel ini agar kami terus memberikan informasi tentang dunia farmasi dengan cara pembelajaran yang mudah, asik dan seru tentunya. Oh ya, jika teman-teman menyukai video ini, silakan like, komen dan share sebanyak-banyaknya ya ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Perkembangan ilmu kedokteran di bidang trombosis dan kardiologi telah mengalami banyak kemajuan dengan dasar penelitian sains yang baik. Kemajuan di bidang teknologi dan obat-obatan secara menjanjikan memberikan harapan yang lebih baik bagi penderita penyakit kardiovaskular dan venous thromboembolism. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan wawasan dan ilmu bagi para apoteker untuk mengembangkan profesionalisme. Penggunaan LMWH, khususnya enoxaparin, sebagai antikoagulan sudah banyak direkomendasikan oleh guideline internasional maupun lokal. Pada webinar hari ini, kita akan menyimak peranan LMWH, khususnya enoxaparin, sebagai antikoagulan untuk mencegah resiko venous thromboembolism pada pasien yang dirawat di rumah sakit dan sebagai antikoagulan utama pada pengobatan ACS baik STEMI maupun NSTEMI. Melalui webinar 2021 serial ke-46 dalam topik Preventing Deaths from VTA and ACS in Hospital di hari Sabtu 27 November 2021 bersama para pemateri kita pada hari ini, Profesor Dr. Aru Wicaksono Sudoyo SPPD KHOM FACP dengan topik Risk of Venous Thrombolism and Benefits of Prophylaxis Used in Hospitalized Patient, Dr. Dian Zamroni SPJP FIHA dengan topik Antikoagulan Management in ACS Patient Practice 2021, Dr. Apoteker Lucy Noviani Magister Management dengan topik Update on the Safety and Bioequivalent of Biosimilars, Focus on enoxaparin. Sebelum kegiatan dimulai, izinkan kami menyampaikan tata tertib yang harus ditaati peserta selama kegiatan berlangsung. Peserta dimohon menonaktifkan mikrofon dan kamera selama acara berlangsung. Disilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mikrofon dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Dan peserta dimohon untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tiba saatnya webinar akan segera dimulai. Marilah kita sambut moderator, Apoteker Dokteranda Reni Septini MARS. Kepadanya disilahkan untuk memandu acara. Udara siang membawa nikmat, segar sekali di bawah tubuh. Salam saya untuk teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sejawat, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman sejawat semua? Kami berharap teman sejawat semua dalam keadaan sehat semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul dalam acara webinar PPIAI ke-46 tahun 2021 ini tadi dengan topik Preventing Deaths from VTA, Venous Thromboembolism
in hospital. Tak terasa kita hampir sampai di penghujung tahun 2021 dan kurang lebih 2 tahun kita dilanda pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini segera berlalu dan masing-masing dari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Teman semua, izin perkenalkan, saya Apoteker Reni yang akan memandu acara webinar PPIAI pada siang hari ini secara virtual. Yang tadi akan dibawakan materi kita yaitu Profesor Dr. Arwi Saksono Sudoyo SPPD Home, FACP, Dr. Dian Zamroni, SPJP FIHA, dan Ibu Doktor Apoteker Lucy Noviani MM. Terima kasih para narasumber sudah berkenan untuk berbagi ilmu kepada teman sejawat semua yang ada di Zoom ini. Belum saya masuk sih, karena kan baru terima. Baik, mungkin tidak memperpanjang waktu, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Profesor Dr. Arwi Saksono. Saya akan membacakan kurikulum singkat beliau. Dr. Aru ini akan membawakan risk of venous thromboembolism and benefit of prophylaxis use in hospitalized patient. Dr. Prof, sudah bergabung Prof bersama kami, Prof? Prof. Dr. Aru. Ya, maaf, suara sudah saya kedengeran? Mendengar, Prof? Ya, kedengeran, Prof? Silakan, Suara saya Prof. kedengeran? 40 menit. Kedengeran, Prof? Ya, Kedengeran. Rambut saya kelihatan. Kelihatan, Prof. Kelihatan ya? Ya, kelihatan, Oke. Prof. Siap, Prof. 40 menit ya, Prof. Dari sekarang, Prof. Silakan. Oke, terima kasih. Saya mohon izin sharing. Ya, jadi yang saya akan bawakan adalah mengenai penaklasaan venous thromboembolism pada pasien dirawat di rumah sakit. Ya, ada beberapa pengertian yang kita harus saya mulai dari beberapa pengertian dasar dulu. Pertama, kita semuanya melihat, ya, saya akan mewarnai pointer saya dulu sebentar. Clotting atau pembekuan darah itu merupakan hasil dari dua hal sebetulnya. Satu adalah aktivasi dari trombosit, dan kedua apa yang disebut sebagai kaskade atau rangkaian peristiwa-peristiwa yang dilaksanakan oleh koenzim faktor pembekuan terus ke bawah seperti air terjun, namanya kaskade, sampai terjadinya suatu blood clot atau polimer fibrin, ya. Di prinsipnya sini. Nah, ada hal yang kita perlu, pengertian ini harus kita mulai dari sekarang, karena dokter pun juga banyak yang masih lupa bahwa ada dua macam pembekuan darah atau trombosis. Satu adalah terjadi di arteri, kedua di vena. Apa bedanya? Kalau arteri itu ada lapisan endotel yang aktif, ya, ada yang bilang bahwa endotel itu sebetulnya adalah organ paling luas, karena kalau semua endotel pembuluh darah kita itu dibentangkan jabung-jabung, itu sebesar lapangan bola. Ya, demikian keajaiban pencipta kita, ya. Tapi intinya adalah bahwa endotel yang sifatnya aktif ini akan nanti, kalau ada kerusakan terutama, maka dia akan membuat tromboplastin jaringan itu terekspos dengan trombosit dan terjadi suatu pembekuan. Sebaliknya, kalau pada vena, sebetulnya adalah aliran darah yang lambat atau melambat yang kemudian nyangkut di klep, ya. Kalau vena punya klep, kalau arteri enggak. Nah, kita lihat sekarang. Dari pembuluh darah itu terjadi trombosis, dan trombosis itu kalau di vena, maka apa yang kita sebut sebagai DVT atau deep vein thrombosis dan emboli paru. Ini bahasa di kampung saya ini, embolism dan DVT. Kita sebut sebagai VTE. Makanya judulnya tadi adalah venous thromboembolism. Kalau di arteri, kita dapatkan terutama di penyakit jantung koroner serta apa yang disebut sebagai
penyakit arteria yang yang tepi ya, peripheral occlusive disease, dan ini semua bagian dari penyakit kardiovaskuler. Ada dua hal yang berbeda. Nah, ini kita gambarkan saja, yang kiri bawah itu arteri, yang kanan itu vena. Beda ya, kita lihat bahwa akhirnya kita akan melihat penanggulangannya maupun pengobatannya akan berbeda. Ini ada klep nyangkut. Nah, ada 3 hal. Trombosis itu akan terjadi kalau terjadi 2 dari 3 hal ini. Stasis atau gangguan pada aliran darah, adanya kerusakan dari dinding pembuluh darah, kayak tadi itu endotel, serta adanya hiperkoagulabilitas. Ini adanya di vena, yaitu proses pembekuan darah yang berlebih. Ya. Dan kalau kita lihat, kita kenali apa yang disebut sebagai Virchow's triad, yaitu segitiga Virchow. Pak Profesor Virchow itu mengemukakan bahwa segitiga yang terdiri dari perlambatan aliran sirkulasi, adanya keadaan hiperkoagulable, yaitu pembekuan proses yang berkelebihan, serta adanya kerusakan endotel. Nah, ini keadaan klinis yang menyertai adalah kalau kita melihat, misalnya ini, di daerah hiperkoagulable itu ada usia lanjut, embolisasi, trauma tulang belakang ya, jadi spinal injury, itu hampir 100% pasti diikuti dengan trombosis. Jadi kita mesti hati-hati kalau menerima pasien dengan kecelakaan yang mengenai tulang belakang. Gagal jantung atau paru di daerah sini, hipervikositas, obesitas, dan stroke. Daerah sini kita dapatkan pembedahan. Pembedahan yang merupakan sebuah trauma, di mana ada pemotongan dan terganggunya jaringan akan mengakibatkan juga DVT, tapi dia di daerah sini adanya DVT yang terjadi sebelumnya, akses vena ya, jadi kateter sentral yang kita banyak pakai di rumah sakit itu adalah faktor risiko untuk jenis trombosis. Adanya trauma, sepsis ya, infeksi, kita melihat bagaimana COVID itu pasiennya meninggal karena trombosis terutama, dan vaskulitis terutama ini pada penyakit autoimun ya. Nah, di sini kita lihat, jadi sebenarnya amat sangat bersinggungan dengan pekerjaan para dokter sehari-hari. Hanya sayangnya memang kurang diapresiasi ya, tapi kita lanjut saja ya. Kita lihat pemakaian estrogen, kanker ya, semua itu merupakan faktor risiko untuk terjadinya venous thromboembolism. Ini contohnya. Pada topik hari ini, terutama venous thromboembolism, kita bicara vena, ya, saya nggak bicara mengenai arterial. Nanti kolega saya dari kardiologi akan lebih banyak menyampaikan mengenai arterial. Ini ada perlambatan sehingga terjadi penumpukan. Ini eritrosit, ini trombositnya numpuk, dan dia ada sering lepas. Lepasnya itu kemudian ke atas dan naik sampai ke arteria pulmonar. Dari vena langsung ke pembuluh darah ke arteria pulmonar. Kemudian terjadilah apa yang disebut sebagai emboli paru. Kadang-kadang hanya dirasakan sebagai chest pain atau nyeri dada, kadang-kadang sebagai sesak, di foto tampak sebagai peradangan, kadang-kadang menimbulkan keadaan yang menimbulkan kematian dalam 30 menit pertama. Dan 30% itu jadi seperti ini, kebanyakan untungnya hanya berupa suatu keadaan seperti ini, dan tapi kalau kita tidak mencari, kita tidak akan tahu, akan diobati terus sebagai pneumonia, terus nggak baik-baik. Terus lama-lama jadi besar. Sebenarnya berapa besar permasalahannya sih pembuluh darah? Masalah tromboemboli vena di pembuluh darah vena ini. Kita melihat bahwa fenomena itu adalah fenomena seperti fenomena gunung es. Apa yang kita lihat itu sebetulnya adalah yang di atas ini. Tapi masalahnya itu jauh besar di bawah permukaan, dan kejadian-kejadian dalam tubuh itu merupakan hal yang amat sangat berinteraksi satu sama lainnya. Kita lihat bahwa lebih dari 70% emboli paru ditemukan pada otopsi kalau kita melakukan otopsi, dan sedangkan sebaliknya sekitar 80% dari deep vein thrombosis, jadi yang di kaki, yang di tungkai bawah itu tidak bergejala.
Itu makanya kita sebut sebagai iceberg phenomenon atau fenomena gunung es. Nah, ini satu gambaran. Kira-kira 50% pasien dengan DVT yang proksimal dari tungkai itu sebenarnya sudah ada emboli paru tapi tidak dirasakan. Sebaliknya, di trombosis yang sebagian besar tanpa gejala itu ditemukan pada sekitar 80% dari pasien dengan emboli paru. Ya. Dan trombus ini kemudian akan naik dari bawah ke atas dan kemudian menjadi embolus, namanya bermigrasi ke paru, jadilah emboli paru. Ya, saya ingatkan DVT adalah divine trombosis, yaitu trombosis vena dalam. Ya. Kejadian DVT di Asia dan Amerika Serikat, kita lihat di Amerika Serikat itu yang risiko tinggi 11,4%, di India, di Cina, di Indonesia kira-kira sama persentasenya dengan Thailand 0,59, tetapi kita naikkan ke 1,1% saja. 1,1% dari 273 juta itu amat banyak sebetulnya. Jadi kita selalu berhadapan dengan angka, dan angka populasi kita yang masif inilah yang seringkali membuat penyakit menjadi lebih besar. Nah, VT itu sudah didapatkan pada pasien-pasien rawat rumah sakit. Kita mulai dari statement di jam 11 ini. Setengah dari kejadian VT itu terjadi sesudah pasien masuk rumah sakit. Yang untuk pembedahan 20% atau pada penyakit membedah 22%. Kita ke bawah lagi, 40% pada pasien-pasien rumah sakit mempunyai 3 faktor risiko atau lebih yang untuk VT. Faktor-faktor risiko VTE di rumah sakit antara lain kanker usia lanjut, riwayat VTE, infusi center, imobilitas, dan sebagainya yang tadi sudah ada di segitiga virtual tadi. Itu sebenarnya adalah faktor-faktor risiko yang kita dapatkan pada pasien yang sebagian besar dirawat di rumah sakit. Sehingga kita lihat ada peningkatan risiko seperti 45 hingga 60 hari sesudah pulang dari rumah sakit justru. Jadi pasien seringkali kita rawat nggak ada apa-apa, pulang kira-kira 2 bulan setelah dirawat, dia mengalami kaki bengkak, dia mengalami sesek, dan kemudian masalah-masalah yang berkepanjangan sehingga belum tentu dia meninggal. Tapi kalau VTE-nya itu menimbulkan apa yang disebut sebagai DVT kronik, itu kakinya akan bengkak dan biasanya datang ke saya itu sudah tidak bisa dikempeskan lagi karena venanya sudah keburu rusak. Dan inilah yang kita sayangkan sebetulnya. Ini faktor-faktor risiko pada arteri dan vena itu kita lihat. Yang arterial, yang vena, dan ada yang dialami oleh mereka yang di rumah sakit di mana faktor risikonya baik itu arteri maupun vena. Ya. Yang bisa terjadi pada keduanya adalah usia, berat badan meningkat, merokok, trombofilia itu adalah keadaan di mana seseorang mempunyai bakat untuk dia trombosis, itu genetik, stasis. Ya, ini gangguan dari aliran darah, adanya hormon-hormon yang dipakai, terutama mereka yang berhubungan dengan oksigen, serta inflamasi. Hal-hal yang banyak sekali kita temukan di ruangan ini, di rumah sakit. Yang vena ditambahnya imobilitas, trauma besar, pembedahan, kanker aktif, kehamilan, serta ini perjalanan lebih dari 6 jam itu sudah merupakan risiko sekarang. Ini yang arteri. Nanti akan dibahas oleh kawan saya, adik saya, yang merupakan seorang kardiologis. Ya. Ada alat untuk kajian risiko atau tool untuk menghitung risikonya. Ada 2 yang disebut sebagai PAD-2 prediction score yang dimodifikasi serta adanya improved bleeding score. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah skor, namanya skor dari Wells untuk menghitung kira-kira seseorang mempunyai kecenderungan atau kemungkinan dia DVT atau tidak. Lihat ini, kanker yang aktif, adanya paralisis, paresis, ya. Pemakaian gips di tungkai, adanya tirah baring dalam 3 hari terakhir atau lebih. Nyeri sepanjang lokasi vena dalam, kalau dia ada hati-hati. Terus ke bawah, pembengkakan semua berhubungan dengan aliran darah terganggu,
Dan kalau skornya 2 atau lebih, maka amat mungkin dia DVT, kalau 1 atau kurang, tidak mungkin. Nah, ada lagi yang namanya skor PA2. Dia lebih dilihat dari keadaan klinis, bukan struktural seperti tadi. Adanya mereka yang sakit berat, poinnya 4, penyakit inflamasi usus, kanker yang masih aktif, riwayat VTE, mobilitas yang terganggu, trombofilia, dan dalam kurang dari sebulan pernah ada trauma atau pembelahan, usia lebih 70 tahun, gagal jantung atau paru, myocardial infarct, dan sebagainya. BMI lebih dari 30, jadi obes ya, serta penggunaan hormon. Ini banyak sekali sebetulnya yang kami temukan, baik di tempat praktek maupun di rumah sakit. Dan karena itulah penting sekali untuk kita paling tidak mengerti mengenai faktor-faktor risiko ini. Nggak perlu dihafal. Saya mengatakan pada mahasiswa saya, tidak perlu dihafal, tapi dimengerti yang di sebelah kiri, ya, dalam rangka kita melakukan kajian evaluasi. Nah, sekarang tidak hanya risiko DVT, tapi berapa risiko pendarahannya. Ini penting kalau kita mau mulai memberikan pengobatan antikoagulan untuk pengencer. Nah, ini poinnya nih, ya, macam-macam. Gangguan ginjal, usia, dan sebagainya hampir sama. Tapi ini ada poinnya, kalau skornya lebih dari 7, maka kita akan mendapatkan risiko pendarahannya meningkat kalau dia mendapatkan antikoagulan. Ini bukan berarti bahwa kita itu tidak memberikan antikoagulan, tapi seorang clinician harus bisa mengambil suatu keputusan yang seimbang sehingga antara pengenceran yang berlebihan dengan pembekuan yang berlebihan itu dapat boleh dikatakan diseimbangkan sehingga pasien tidak mengalami kerugian akibat suatu tromboemboli atau emboli yang bergerak, ya. Nah, bagaimana sekarang di rumah sakit? Di rumah sakit ini yang kita lihat highlight-nya, ya. Di rumah sakit itu risiko DVT pada pasien rawat meningkat 10-20%, terutama mereka yang berbaring lebih dari 3 hari. Banyak loh itu. Emboli paru fatal didapat pada 10%. Nah, seringkali dibilang meninggalnya karena jantung, karena paru, karena mati mendadak dan sebagainya. Dan karena kita tidak terbiasa dalam budaya kita untuk melakukan autopsi, kita tidak pernah bisa tahu angka yang sebenarnya, ya. Jadi kalau kita lihat ini sekarang, walaupun sudah banyak panduan, ternyata masih secara global pasien tidak di screening untuk DVT itu. Nah, satu lagi adalah bahwa heparin serta low molecular heparin itu mengurangi kejadian DVT sebesar 80%. Sebenarnya banyak sekali. Dan tidak perlu memakai mahal kalau tidak bisa, tapi paling tidak kita memberikan antikoagulan. Masalahnya begini, apa yang seperti yang terjadi sehingga kita melihat bahwa semua ini kok teorinya banyak, buktinya ada, kok tidak digunakan. Kita lihat, ini sebuah tulisan dari Dr. Jumana Atmakusuma beserta tim beberapa penulis dari Hematologi Onkologi Medik FKUI, dari bagian di dalam divisi kardiologi, dan dari berbagai, dari anestesi, dari rumah sakit persahabatan dan sebagainya. Mereka mempelajari kemungkinan DVT atau tromboemboli vena pada beberapa rumah sakit. Dari 3 rumah sakit utama. Ini adalah kita yang mereka pakai. Seharusnya kita tidak panjang-panjang di sini. Ini adalah patokan-patokan dari guideline yang mereka pakai sebagai bagian dari protokolnya. Mereka mendapatkan pendarahannya paling banyak adanya hematuri, dan yang lainnya itu sebenarnya kecil sekali, 1%. Ini adalah studi-studi profilaksis yang dipelajari sebelum mengadakan penelitian itu. Dan konklusinya adalah bahwa yang di kotak merah ini adalah bahwa penyebab dari kurang digunakannya antikoagulan sebagai profilaksis sebetulnya adalah medical,
dokternya sendiri. Nah, terutama karena pendapat dari dokter-dokternya sendiri. Karena biaya hanya 21% dan penyebab lainnya 47,47%. Jadi tantangan kami, tantangan kita semua itu besar untuk juga mengedukasi para dokternya, tidak hanya dalam hal emboli, tapi secara keseluruhan bagaimana pendekatan pada pasien dirawat di rumah sakit itu. Ya, kita lihat hasilnya adalah 53,1% pasien tidak mendapatkan. Dan penyebab yang paling sering untuk tidak memberikan antikoagulan adalah katanya tidak ada indikasi. Nah, padahal ini kontradiksi dengan kriteria yang sebetulnya sudah terpasang sebagai syarat untuk boleh dipakainya antikoagulan. Jadi lagi-lagi masalah persepsi dan edukasi, ya. Kita harus meningkatkan pendidikan mengenai tromboprofilaksis tadi agar underutilisasi atau kurangnya pemakaian itu dapat dikurangi sehingga pemakaiannya ditingkatkan berdasarkan pengertian yang ada. Ini adalah Sweden case study, ini lebih baru lagi. Indonesia DPT Incidence Data ini di mana ini kecil-kecil ya, tapi hanya ini berbagai rumah sakit dari Cikini, di Jogja, Semarang, Malang, Padang, ini lebih luas lagi. Dan multi-center prospektif, di mana pasien-pasien lebih dari 40 tahun itu dengan penyakit medik yang akut, jadi dimasukkan ke rumah sakit dalam keadaan sakit, misalnya kanker, infeksi akut, atau gangguan pernafasan, dan dirawat lebih dari 3 hari, itu dimasukkan dalam penelitian, lalu data dikumpulkan, 360 pasien yang dapat dimasukkan, dan dari situ 334 dapat dianalisis datanya. Ini inclusion kriterianya, hasilnya saya rasa ini kecil ya, tapi saya masuk ke sini saja. Hasilnya adalah bahwa sini selama di rumah sakit, pasien-pasien itu kurang bergerak atau immobile untuk minimum 2 hari dengan maksimum 38 hari. Rata-rata mereka di rumah sakit adalah 9 plus minus 6,8 hari. Ini datanya. Nah, didapatkan bahwa 40,1% pasien mereka dikunjungi 2 kali ya. Pada kunjungan 1 dan 2 mempunyai minimum 1 tanda atau 1 gejala DPT. Terus tanda dan gejala paling sering adalah udema, bengkak tekan, jadi pitting udem. Jadi yang kalau ditekan itu timbul suatu sumber penekanan yang tidak naik lagi, ya, itu namanya pitting udem pada tungkai yang kena. Ini adalah tanda-tanda yang didapatkan, ya, pembekakan tungkai, pembekakan pada betis, adanya nyeri tekan, adanya eritema dari tungkai yang kena, serta tampak vena-vena kolateral. Tapi bukan varises, vena-vena yang terbuka akibat adanya penyumbatan di dalam. Nah, hasilnya adalah dari 124 pasien dengan USG Doppler positif, 50 pasien tidak ada tanda-tanda maupun gejala DPT. Padahal USG Doppler, jadi itu adalah pemeriksaan yang merupakan standar, 40,3% tidak ada tanda. Di lain pihak, dari 144 atau dari 43,1 pasien dengan USG Doppler yang negatif, 45 orang mendapatkan tanda dan gejala DPT positif. Di sini kita melihat bahwa disimpulkan bahwa penelitian Indonesia ini merupakan jenis penelitian seperti ini yang pertama kali diadakan pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit di Indonesia, di mana kita lihat tingginya kejadian yang dilaporkan menunjukkan bahwa DPT itu cukup sering terjadi pada pasien-pasien rawat rumah sakit di Indonesia. Nah, penemuan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran para tenaga kesehatan mengenai risiko DPT di kalangan pasien rumah sakit serta mengambil langkah-langkah untuk pencegahan yang diperlukan. Ini suatu studi di Cina yang kita lihat bersama-sama ini. Sampelnya lebih besar lagi. Mereka dapatkan bahwa
risiko untuk VTA pada pasien surgical dan medical, jadi bedah dan bedah 53,4 dan 36,6%. Dari yang medical atau non bedah keseluruhan rata-rata profilaksis hanya 10,3%. Dan profilaksis yang dipakai secara benar hanya 6%. Bayangkan aja coba kasihan pasien-pasien itu. Nah, ini kita lihat yang biru summary. Proporsi besar dari pasien dirawat yang dilaporkan adanya risiko VTE dan low rate, dan itu adanya rekomendasi yang rendah. Jadi Hai, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini tentunya di channel Ilmu Farmasi. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami. Oh ya, jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, tentunya hal-hal yang positif ya teman-teman, silakan isi di kolom komentar. Yuk kita diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.